Seperti informasi pembuka kami pemirsa, Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Kita bisa lihat bersama pemirsa, inilah dia momen pertemuan setelah beberapa dekade ya, akhirnya Amerika Serikat berkunjung kembali ke China mempertemukan pemimpin negara di Great Hall of People Beijing. Presiden Trump, kita lihat bersama, disambut Presiden China Xi Jinping dan bersalaman. Ya, momen salaman ini terjadi dan setelahnya Trump menemui para pejabat-pejabat China. Selama 1 dekade, kunjungan Presiden Amerika Serikat belum terjadi hingga sekarang ini terjadi lagi. Dan ini adalah salaman kembali dilakukan Trump dengan sejumlah pejabat-pejabat China. Di kunjungan ini kedua negara fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan juga Beijing. Pemirsa, kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, di mana isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. Menariknya, kunjungan Donald Trump ke China ini dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan mendesak China menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran. Salah satunya ini soal program nuklir. Pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, di mana mengambil tempat yang menjadi simbol kekuatan rakyat Tiongkok. The Great Hall of the People di Beijing kerap dijadikan sebagai tempat perhelatan acara-acara kenegaraan China. Trump disambut di Balai Agung Rakyat Cina atau Great Hall of the People. Ini berfungsi sebagai tempat utama acara-acara kenegaraan Tiongkok di mana Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya kerap mengadakan upacara penyambutan dan pembicaraan dengan para pemimpin dunia. Pemimpin terkemuka yang baru-baru ini atau secara historis telah mengunjungi balai tersebut termasuk Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Lula da Silva. Trump sendiri, pemirsa, merupakan Presiden Amerika Serikat ketiga yang berkunjung ke bangunan sejarah ini setelah Bill Clinton dan juga Richard Nixon. Puluhan tahun jadi rival, Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial Trump dan Xi Jinping akan menentukan arah hubungan panas dingin dua negara superpower. Di tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi dua negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting. Isu keterlibatan China dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar China bisa menekan Iran.
Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena China berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke China menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan China yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan. Masih dalam kunjungan Trump ke China, momen langka terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Xi Jinping sebagai sosok pemimpin yang hebat. Nah, jadi ini momen yang terjadi saat pertemuan diplomasi dari Presiden Amerika Serikat dan Presiden China bersama jajaran kementerian masing-masing negara ya. Jadi pujian ini terlontar di aula Great Hall of the People di Beijing ini, pemirsa. Jadi Donald Trump tidak ragu memuji Xi Jinping sebagai seorang pemimpin yang hebat dan berterima kasih kepada tuan rumah atas sambutannya. Tak ayal sikap lunak pemimpin negeri Paman Sam ini menyita perhatian publik, mengingat sebenarnya hubungan Washington dan Beijing kerap tidak sejalan. Kunjungan Trump dan China berlangsung pada 13 hingga 15 Mei. Ini menandai kunjungan kenegaraan kedua Trump ke China dan yang pertama bagi seorang presiden Amerika sejak 2017. People aren't talking about such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Ya pemirsa, sebelumnya gestur tak biasa diperlihatkan Donald Trump saat bersalaman dengan Presiden China Xi Jinping. Ini dia, Anda bisa menilainya ya. Trump yang kerap terlihat begitu bersemangat, dominan ketika berdampingan dengan kepala negara lain, kali ini terlihat tidak biasa dan bahkan ada netizen yang menilai kok sepertinya sedikit gugup. Dalam momen jabat salam keduanya, Trump seperti tegang dan mengedipkan mata berkali-kali menepuk punggung. Tidak hanya itu, tangan kiri Trump juga sempat menekuk punggung dari Xi Jinping. Di balik jabat tangan kedua pemimpin, Presiden Xi Jinping rupanya sempat menyampaikan kata-kata tegas kepada Presiden Amerika Donald Trump. Hal tersebut berkenaan dengan isu Taiwan. Nah, ini dia momennya pemirsa. Jadi dari momen ini ketika wartawan bertanya bagaimana hasil pembicaraan itu, Trump hanya menjawab semuanya berjalan luar biasa. Trump menambahkan China adalah negara yang indah, negara menakjubkan. Baik Trump maupun Xi Jinping sama-sama mengabaikan pertanyaan tentang pembahasan soal Taiwan. Nah pemirsa, dalam unggahan di media sosial, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan Presiden Xi menekankan kepada Trump bahwa masalah Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan China-Amerika. Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral kedua negara bisa tetap stabil. Jika tidak, kedua negara akan mengalami bentrokan bahkan konflik yang bisa membahayakan hubungan bilateral. Tadi kan Trump memuji Xi Jinping ya. Berikutnya ini Donald Trump juga memuji anak-anak di China. Donald Trump berujar kagum dengan kecantikan anak-anak di China. Ya, disambut Trump kagum dengan anak-anak Cina. Ini dia pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Donald Trump disambut anak-anak Cina dengan antusias. Nah, ini membuat kagum dirinya. Didampingi Xi Jinping, Donald Trump berjalan melintasi kerumunan anak-anak yang bersorak-sorai menyambut kedatangannya. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy, they were beautiful. The military is obvious, it couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know. Ya, publik tidak hanya mengamati interaksi Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump, namun juga terhadap para menteri kabinet Trump. Salah satu yang jadi sorotan yakni saat Xi Jinping menyalami Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Ini dia, Presiden Xi Jinping menyalami Rubio dan menanyakan perihal namanya. Xi bahkan dikabarkan menanyakan nama Rubio hingga 2 kali.
yang dijawab dengan anggukan 2 kali oleh Rubio. Ini mengingatkan publik atas rekam jejak Rubio terkait kritiknya terhadap Cina. Cina diketahui menjatuhkan sanksi kepada Rubio sebanyak 2 kali pada Juli dan Agustus 2020 karena kritik kerasnya terhadap kebijakan Beijing terkait isu sensitif Xinjiang dan Hong Kong. Sempat dilarang masuk ke Cina, pihak Cina dikabarkan terpaksa mengganti karakter Mandarin yang berbeda untuk suku kata Lu pada nama belakang Rubio agar dirinya diizinkan masuk. Ya, netizen ini detail sekali ya. Kalau tadi adalah Rubio, ini adalah momen saat Presiden Xi Jinping menyalami Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth yang juga menuai sorotan. Jadi netizen menilai Hegseth seperti gugup saat disalami Presiden Xi. Gesturnya menuai reaksi netizen terutama dari akun-akun di media sosial yang terafiliasi dengan Iran. Akun-akun ini menyebut Hegseth terlihat berkeringat saat menjabat tangan sang pemimpin negeri tirai bambu. Menurut Anda berkeringat tidak, pemirsa? Ya, pertemuan Presiden Amerika dan Cina mengisyaratkan Amerika yang meminta pertolongan kepada Cina untuk mengakhiri perang dengan Iran. Meski tak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat terbang menuju Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan Cina untuk membantunya dalam masalah Iran. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan Cina dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan Cina mengisyaratkan Washington meminta bantuan Cina untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Usai pertemuan yang membahas sejumlah isu, Donald Trump dan Xi Jinping hadiri jamuan makan malam kenegaraan di Beijing, pemirsa. Xi Jinping menjamu Trump dalam makan malam. Jadi keduanya datang bersamaan, kita bisa lihat ya, disambut sejumlah tamu yang hadir dalam jamuan ini. Berjalan bersama, berdampingan dengan tersenyum keduanya ya. Lalu menyapa hadirin yang datang dengan suguhan makanan yang sudah dihidangkan di meja. Keduanya disiapkan untuk berdampingan dalam satu meja bundar yang telah dihias. Jadi ini adalah jamuan makan malam kenegaraan yang merupakan rangkaian agenda yang sudah dijadwalkan sebelum Trump di Cina. Sebelum Amerika Serikat, Iran ternyata lebih dulu sudah melakukan kunjungan ke Cina untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan Oman. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, lebih dulu berkunjung ke Cina. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke Cina, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman, Haitham bin Tariq, di Istana Al-Barakat Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
Presiden Amerika Serikat meledek Iran melalui unggahan di media sosial miliknya. 2 gambar diunggah dengan tambahan tulisan yang bernada ejekan. Sebuah gambar pesawat Amerika menembak 2 kapal cepat berbendera Iran dengan tambahan tulisan "Bye bye fast boats" atau "Selamat tinggal kapal cepat". Trump juga mengunggah sebuah foto kapal perang Angkatan Laut Amerika menembak sebuah drone dengan berbendera Iran. Unggahan bertuliskan "Laser bing bing gone", yang artinya tembakan laser membuat drone lenyap. Melalui unggahan lainnya, Trump juga menyebut Iran hanya punya 159 kapal di Angkatan Laut. Seluruh kapal Iran sudah berada di dasar laut. Menurut Trump, saat ini Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara serta tidak punya pemimpin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi berkunjung ke India. Ini dia pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2025. Jadi selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Para menteri akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan negara-negara anggota. Pemirsa, Iran kembali memamerkan drone milik mereka. Kamikaze Shahid berwarna pink dan biru di hadapan warganya. 2 drone berwarna eksentrik itu diarak keliling kota disambut meriah oleh warga Iran. Drone Kamikaze Shahid, wah, warnanya pink yang kita lihat ini ya. Diarak keliling kota. Jadi selain Kamikaze Shahid pink, ada juga Kamikaze Shahid biru. 2 drone warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapat sambutan meriah dari warga. Mereka mendukung pemerintah dan militer Iran sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera-bendera Iran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubungi, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua, atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Tidak hanya Iran yang menyiagakan armada nyamuk, Rusia juga menguji coba rudal nyamuk mereka di tengah konflik Amerika-Iran itu. Ini ada rekaman video yang kami terima juga pemirsa dan juga ramai didiskusikan di media sosial ya. Video yang dirilis armada Pasifik Rusia terlihat menembakkan rudal jelajah Moskit yang artinya nyamuk ke arah target musuh dalam simulasi di perairan Laut Jepang.
Video ini memperlihatkan 2 rudal jelajah Moskit menghantam target-target yang terletak lebih dari 100 km. Operasi melibatkan kapal, pesawat, drone dari unit penerbangan Angkatan Laut Armada Pasifik. Selain uji coba rudal Moskit, rudal nyamuk tadi, ini kita lihat adalah rudal balistik antar benua. Jadi Rusia juga sudah mengumumkan keberhasilan atas uji coba lebih dulu rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat atau Satan 2. Rudal ini memiliki jangkauan hampir seluruh titik bumi. Wow, sampai 36.000 km. Rudal Sarmat juga memiliki hulu ledak rudal canggih yang dapat meluncur di atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Jadi rudal ini diklaim sebagai rudal terkuat di dunia yang dimiliki Rusia, menggantikan rudal era Soviet R-36M Satan pada September 2023 lalu. Warga dan anggota pertahanan sipil Libanon di Sidon, Libanon Selatan mengadakan prosesi pemakaman pada hari Rabu untuk 2 para medis yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman itu. Upacara pemakaman militer digelar untuk menghormati para korban. Isak tangis keluarga, kerabat, rekan sejawat pecah saat prosesi pemakaman. Diketahui sebelumnya 2 anggota pertahanan sipil dari Pusat Regional Nabatiyeh, Ahmad Muhammad Noura dan Hussein Muhammad Saleh Jaber gugur meninggal dunia dalam serangan udara Israel. Keduanya meninggal dalam misi penyelamatan sebagai respon terhadap serangan yang juga menewaskan 1 warga sipil dan melukai seorang petugas medis lainnya. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Libanon memberikan penghormatan kepada Ahmad Muhammad Noura dan Hussein Muhammad Saleh Jaber atas pengorbanan mereka saat menjalankan misi penyelamatan kemanusiaan bagi korban serangan udara musuh di Nabatiyeh. Serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Libanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan itu. Ya, pemirsa, Israel serang kendaraan sipil Libanon. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan jadi perhatian warga yang melintas. Media setempat melaporkan serangan terjadi di mana sejak Rabu kemarin 3 serangan menargetkan kendaraan sipil terjadi di distrik Shouf, 2 diantaranya di jalan raya pesisir di Jiyeh. Serangan lain menargetkan kendaraan di kota Saadiyat. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan itu. Ya, penggunaan drone kini juga menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Hizbullah mengklaim setidaknya telah ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dilakukan pejuang Hizbullah dalam waktu 24 jam. Drone Hizbullah menargetkan iring-iringan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Drone kemudian menghantam sebuah bulldozer yang sedang diangkut dengan truk. Penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah yang memiliki daya ledak tinggi. Hizbullah juga merilis rekaman tambahan yang menunjukkan penargetan sebuah Jeep Hummer Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dalam waktu 24 jam terakhir. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel diumpat warga saat melakukan kunjungan ke Saknin. Ben Gvir dituduh gagal melindungi warga dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir melakukan kunjungan ke Saknin pada hari Selasa yang memicu kemarahan warga. Ben Gvir bergerak di bawah pengawalan polisi yang ketat dan terlibat dalam perselisihan verbal dengan penduduk setempat. Ben Gvir menggambarkan kunjungan itu sebagai inspeksi ketertiban umum di tengah klaim pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai penegakan hukum dan tata kelola di komunitas Arab. Namun kunjungan itu mendarat di kota yang sudah menjadi pusat protes atas kejahatan terorganisir dan kekerasan bersenjata. Para pemimpin Arab berulang kali menuduh Ben Gvir yang mengawasi kepolisian gagal melindungi warga Arab sambil menggunakan pengerahan polisi besar-besaran untuk kunjungan politik.
Massa menyerukan tindakan yang lebih tegas dan mengkritik penanganan krisis oleh Ben Gvir. Satu dekade, Amerika Serikat dan Cina akhirnya bertemu. Namun Cina tegaskan Taiwan tak boleh diusik, sementara Amerika Serikat minta Cina menekan Iran. Diskusinya usai jeda di Sindo Prime. Jadi Xi Jinping mematok garis api, Taiwan harga mati. Namun di sisi lain Donald Trump justru asik menjual narasi sendiri. Mengklaim sebuah janji bahwa Beijing sepakat Iran tak boleh punya nuklir demi ambisi. Pemirsa, apakah ini sinyal kolaborasi yang presisi atau justru awal dari konflik Timur Tengah yang makin menjadi-jadi? Kita bahas bersama narasumber kita, pengamat politik luar negeri Pitan Daslani. Selamat malam Pak Pitan. Selamat malam, apa kabar di studio? Baik, Pak Pitan, apa kabar Pak? Baik. Pak, kalau hubungan Trump dan Xi Jinping makin baik ya Pak? Oh begini, jadi kalau kita lihat sejak Presiden Trump mendarat di Beijing, itu sambutannya luar biasa. Dan Presiden Xi Jinping berhasil menunjukkan tingginya adab orang Cina. Jadi mulai dengan anak-anak yang melompat-lompat bersorak-sorak memegang bendera kedua negara, sampai waktu menaiki tangga itu ke gedung pertemuan itu ada simbol-simbol yang sangat penuh arti. Jadi bagaimana caranya ketika Presiden Trump dengan First Lady-nya jalan secara terpisah, tetapi Presiden Xi Jinping dengan istrinya bergandengan tangan naik tangga. Jadi berbagai simbol-simbol itu di dalam diplomasi tingkat tinggi yang ditunjukkan oleh Presiden Xi Jinping luar biasa. Dan yang saya lihat kesan pertama adalah Xi Jinping ingin menunjukkan bahwa Cina adalah tuan rumah yang baik, yang menghargai tamu dan benar-benar membuat Presiden Trump merasa sangat dihormati. Itu yang terjadi sejak dari bandara. Nah, perihal tentang hubungan, memang betul ada 3 poin penting yang terjadi tadi, yaitu pertama, Presiden Xi Jinping katakan bahwa inilah pertemuan bilateral paling penting di muka bumi, dan kalau Amerika dan China bekerja sama maka akan menghasilkan keuntungan, tetapi kalau berkonfrontasi akan sama-sama rugi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, selama ini narasi rivalry itu terhapus oleh kunjungan Presiden Trump ke Beijing, karena sekarang mereka memakai bukan lagi rivalry, bukan lagi pesaing, tetapi mitra. Jadi sekarang ini Amerika dan China memasuki babak baru di mana rivalry itu sekarang diganti dengan partnership. Jadi mereka sekarang bermitra untuk apa yang Presiden Xi Jinping katakan, membangun Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump sepakat untuk membangun apa yang dia katakan hubungan yang stabil secara strategis, sehat dan berkelanjutan untuk menghadirkan kedamaian, kemajuan dan kemakmuran bagi dunia. Jadi luar biasa narasi tingkat tinggi dari kedua kepala negara ini. Tapi Pak Pitan, bukankah ada tindakan atau sikap politik yang masih berbeda antara Cina dan juga Amerika Serikat? Dalam hal ini misalnya Cina soal Taiwan misalkan, atau juga Amerika soal Iran misalkan, dan juga beberapa sikap-sikap lainnya. Begini, banyak orang salah mengerti. Orang mengira bahwa Amerika itu mendukung Taiwan sebagai negara. Tidak. Posisi politik luar negeri Amerika adalah One China Policy. Jadi Amerika tidak mendukung Taiwan sebagai negara, tetapi memperlakukan Taiwan sebagai entitas ekonomi. Nah, tapi di dalam bahasa strategi itu Amerika memang terus membuat pertahanan Taiwan itu menjadi kuat. Yang terakhir itu dia berikan bantuan 11,1 miliar dolar bantuan persenjataan. Itu sebabnya menjelang Presiden Trump tiba di Beijing itu Kementerian Luar Negeri Cina sudah katakan bahwa Presiden Xi Jinping akan bicara tentang pentingnya kedaulatan dan integritas teritorial. Yang dimaksudkan adalah integritas teritorial itu bukan saja tidak boleh ada negara lain menyerang negara lain, tetapi di back mind daripada Presiden Xi Jinping itu adalah bahwa Taiwan itu milik dia, sehingga jangan diganggu. Dan memang Amerika tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara, hanya memperlakukan Taiwan sebagai entitas ekonomi dan mitra dagang, seperti itu. Tetapi Cina sendiri itu menggunakan bahasa rejuvenasi. Jadi rejuvenasi kebangsaan.
di mana kita lihat baru hari ini juga pemimpin Taiwan berkunjung ke Cina. Jadi ada nuansa positif yang sedang terjadi, sehingga di dalam pertemuan ini memang Presiden Trump berusaha untuk tidak mau mengangkat isu itu, tetapi Presiden Xi Jinping katakan seperti tadi, kalau bermitra maka menghasilkan keuntungan, tapi kalau rival maka akan mendatangkan kerugian bersama. Jadi ini bahasa diplomatik tingkat tinggi, dan memang Presiden Xi Jinping itu tegas mengatakan jangan bicara soal Taiwan seperti itu. Bagaimana dengan Jadi itu sudah jelas. dengan beberapa publik yang menilai tentang Amerika membantu pertahanan Taiwan dengan penjualan senjata dan dukungan politik? Apakah Cina merasa itu tidak perlu lagi dilanjutkan di sana atau seperti apa, Pak? Kalau di tingkat kepala negara itu tidak akan terjadi pertemuan kedua kepala negara yang bersih tegang lalu ribut atau bertengkar, tidak akan terjadi. Jadi kepala negara itu selalu bicara pada level atas, melihat big picture-nya, gambaran besarnya. Nanti perumusannya ke bawah seperti apa itu akan diberikan kepada para menteri untuk menjalankan. Tetapi yang jelas bahwa Amerika dan China sekarang memulai satu lembaran baru hubungannya, sehingga hubungan mereka yang selama ini tegang itu akan semakin menurun, dan diharapkan ini akan bisa membuka jalan bagi perdamaian di berbagai kawasan dunia. Apakah ini juga bisa disimpulkan, Pak, ketika dalam pertemuan membahas tentang yang terjadi di Iran, Pak, yang sudah dilancarkan Amerika menyerang Iran? Begini, ini ada dua peristiwa sebetulnya. Jadi tanggal 14 dan 15 itu memang rencana pertemuan antara Presiden China dan Presiden Amerika. Tetapi pada tanggal yang sama 14 dan 15 juga ada pertemuan di India antara menteri-menteri luar negeri BRICS. Di mana Menlu China secara tegas sekali mengecam Amerika dan seperti mengajak negara-negara BRICS untuk melawan hegemoni Amerika. Nah, ini kalau strategi dalam diplomasi, kalau begini cara Iran berdiplomasi, maka dia akan merasa diri tersingkirkan karena musuh dia Amerika itu justru bergandengan tangan dengan sahabat dia yang namanya Cina, seperti itu. Jadi tidak menguntungkan bagi Iran kalau terus mengecam Amerika ketika Amerika dengan Cina berangkulan, seperti itu. Jadi yang harusnya tidak disampaikan hal itu berarti, Pak, di BRICS, Pak? Idealnya. Ya, di BRICS sedang terjadi pertemuan hari ini, di mana Iran habis-habisan mengecam Amerika, padahal Iran itu mengharapkan besar sekali bantuan dari dukungan dari politik daripada Cina. Nah, sementara Cina dengan Amerika kan sekarang berangkulan, bergandengan tangan. Jadi mubazir bagi Iran kalau dia mengecam Amerika ketika Cina dengan Amerika bergandengan tangan. Jadi secara diplomasi ini kalau pertandingan itu 0-1, ini kalah satu langkah ini Iran ini. Maksudnya bagaimana caranya idealnya Iran? Bukankah Iran juga saat ini melakukan kunjungan dalam rangka mencari dukungan dan sulit untuk tidak mengkait-kaitkannya dengan Amerika karena mereka melakukan serangan, Pak? Bagaimana harusnya langkah Iran? Tidak, jadi sebenarnya begini. Jadi Iran sekarang ini justru terkucilkan karena tetangga-tetangga dia itu bermusuhan semua dengan dia kan. Semua negara Arab kan sekarang bermusuhan dengan Iran karena diserang terus ke sana kan begitu. Jadi seharusnya secara diplomatik itu Menteri Luar Negeri jangan mengambil posisi seperti Komandan Garda Revolusi gitu. Tentara itu tentu keras dan ingin perang agresif menunjukkan kekuatan, tapi secara diplomasi Menteri Luar Negeri jangan begitu posisinya. Kalau begitu posisinya, dia akan terkucilkan sendiri di BRICS itu. Karena apa? Karena Rusia dengan Amerika juga hubungannya semakin baik. Amerika dengan India semakin baik. Amerika dengan Cina sekarang berangkulan. Jadi kalau Iran berkampanye di BRICS seperti itu tidak menguntungkan secara diplomasi. Seperti itu. Seharusnya sekarang strategi Iran itu merangkul supaya musuh dijadikan kawan, kan seperti itu. Itu yang Cina lakukan. Amerika yang tadinya sudah rival dikasih tarif yang 149% dan begitu tegang hubungannya, ternyata bisa berangkulan. Gitu. Jadi sebetulnya yang menguntungkan Iran itu adalah diplomasinya harus sekarang itu jangan kombatif, tetapi merangkul supaya dia mendapat simpati dari negara-negara yang tetangga-tetangga dia itu dan anggota-anggota BRICS lainnya, kan begitu. Sebelum pertemuan Trump dan Xi Jinping ini, Pak, bukankah Iran juga sudah berkunjung Arakci ke Cina juga, kemudian ke Rusia? Bagaimana dengan kunjungan tersebut, Pak? Efektifkah? Kalau menurut saya secara diplomasi efektif, tapi secara ekonomi tidak ada pengaruhnya. Karena kalau Cina harus memilih, dia akan berpihak kepada Iran atau berpihak kepada Amerika. Dia akan berpihak kepada Amerika secara ekonomi ya.
secara ekonomi. Kenapa alasannya? Karena ekspor Cina ke Iran itu kurang dari 7 miliar dolar 2025. Tetapi ekspor Cina ke Amerika itu sudah mendekati 700 miliar dolar. Nah, di samping itu ekspor Cina ke negara-negara sekutu Amerika di Eropa itu 600 miliar dolar. Ekspor Cina ke 5 negara sekutu Amerika di Asia, yaitu Filipina, Thailand, kemudian Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam, itu 500 miliar dolar. Ekspor Cina ke sekutu Amerika di Afrika itu 225 miliar dolar. Jadi kalau digabung, ekspor Cina ke Amerika dan negara-negara sekutu Amerika itu 2 triliun dolar. Tidak mungkin Cina mengganggu nilai ekspor yang begitu tinggi itu hanya untuk mendukung Iran. Itu secara ekonomi tidak masuk akal. Tapi Cina dengan Iran punya perjanjian kemitraan strategis di mana Cina berkomitmen untuk investasi 400 miliar dolar di Iran. Nah, jadi Iran punya kebutuhan untuk menarik investasi Cina 400 miliar dolar itu. Nah, untuk itu bisa terjadi kan Iran harus aman dulu gitu. Itu sebabnya tadi itu Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump sepakat untuk supaya Hormuz itu dibuka, supaya aman dulu Iran itu, jalur itu perdagangan lancar lagi sehingga negara-negara tetangganya itu tidak bermusuhan lagi dengan dia. Nah, kemudian Iran itu kalau aman, jadi kepentingan Cina itu apa? Kalau Iran aman, dia bisa invest 400 miliar dolar di Iran, kan begitu. Dan supply minyaknya bisa lancar, seperti itu. Berarti yang paling... Jadi Iran butuh Cina investasi sebesar itu gitu. Berarti yang paling membutuhkan Cina itu Iran atau Amerika, Pak? Karena Amerika juga membawa puluhan pengusaha-pengusaha ternama ke Cina, Pak. Beda, Amerika dengan Cina. Amerika sangat membutuhkan Cina. Kenapa? Karena industri persenjataannya itu, bahan bakunya itu dari Cina. Jadi rare earth, itu tanah jarang itu ada 12 komponen, itu yang dibutuhkan oleh industri pertahanan untuk membuat pesawat terbang, peluru kendali, drone, dan segala macam. Itu bahan bakunya kan dari Cina. Saat ini kan Cina rem. Makanya kan Presiden Trump datang membawa begitu banyak captains of industry itu, tokoh-tokoh bisnis itu, dalam rangka menegosiasi supaya lancar lagi, bahan baku itu bisa disuplai lagi untuk mengisi, memproduksi lagi persenjataan yang sudah dihabiskan di perang. Kemudian juga menawarkan supaya apa? Supaya Cina bisa membeli lagi pesawat Boeing Amerika. Itu tujuannya kan, seperti itu. Kalau saya Jadi susun... Cina dan Amerika akan mempertahankan hubungan dagang yang begitu besar itu. Berarti kalau saya susun puzzle-nya, Pak, di parlemen di Amerika sedang diajukan anggaran besar di sana tentang perang. Kemudian di Cina bertemu dengan Xi Jinping, ini bicara soal bahan bakar yang Bapak sebutkan tadi. Berarti ini ada konektivitas agar perang akan dilanjutkan? Perang tidak bisa dilanjutkan. Perang seperti yang terjadi di bulan Januari kemarin, bulan 28 Februari terus kemarin. Perang secara fisik tidak bisa dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan itu Presiden Amerika melanggar konstitusi Amerika. Tidak bisa. Karena War Powers Resolution itu hanya memberikan 60 hari untuk perang, kemudian melaporkan kepada Kongres, dan 30 hari untuk menarik pasukan. Nah, jadi tidak bisa lagi dilanjutkan perang itu kecuali ada persetujuan dari Kongres. Nah, sekarang kan tidak ada persetujuan dari Kongres, jadi tidak bisa dilanjutkan. Tapi jangan lupa, Israel sudah bersiap-siap untuk masuk menyerang Iran selama Iran masih punya uranium nuklir untuk pengayaan nuklir, untuk pembuatan senjata nuklir. Jadi selama Iran masih punya fasilitas nuklir, itu Israel akan menyerang Iran meskipun Amerika akan menghentikan pertempuran. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti bagaimana dunia menyikapinya, Pak? Karena kan Selat Hormuz juga masih menjadi jantung ekonomi dunia juga dalam melintasi di sana untuk penyaluran minyak dan lain sebagainya. Karena kita kan juga sangat tergantung ekonominya ini. Dan Israel Anda sampaikan tadi bahwa masih tetap akan mengancam menyerang Iran, Cina, Rusia, dan negara-negara lain. Bagaimana, Pak, ini ke depannya, Pak? Begini, saat ini kan sedang bergulir resolusi di Dewan Keamanan PBB, resolusi fase ketiga yang dimajukan draftnya oleh Bahrain, sudah diveto 2 kali oleh Cina dan Rusia, tapi sekarang dimajukan lagi, didukung oleh Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Arab Emirat. Kalau itu bisa diloloskan, berarti kan Selat Hormuz bisa dibuka, apalagi dengan pertemuan
pertemuan Xi Jinping dengan Donald Trump kan keduanya sepakat untuk membuka Selat Hormuz. Jadi dua negara besar ini pemimpinnya sudah sepakat, di Dewan Keamanan sedang bergulir resolusi untuk membuka Hormuz, sehingga dua-duanya bisa ketemu. Nah, kalau sudah dua orang terpenting ngomong begitu kan akan mempengaruhi keputusan di Dewan Keamanan. Jadi kalau sudah ada resolusi untuk membuka Selat Hormuz kan tidak ada alasan untuk menutupnya. Kan begitu. Ya, tapi kan dalam kondisi seperti itu bagaimana Iran, apakah tetap akan mengikuti keputusan itu atau dia tetap akan mempertimbangkan karena wilayahnya terancam diserang oleh Israel, Pak? Iran itu sebetulnya kebutuhan Iran itu begini, kalau dia menutup Hormuz, dia rugi juga gitu karena tidak bisa ekspor kan. Dia menutup Selat Hormuz, tapi kan Amerika tutup di belakang Selat Hormuz, yaitu di Laut Oman, Selat Oman. Jadi kalau terjadi dua blokade seperti gini, Iran juga rugi karena tidak bisa berjualan keluar gitu. Jadi kalau Amerika dan China sudah sepakat untuk membuka, kemudian Dewan Keamanan keluarkan resolusi untuk membuka, maka tidak ada opsi lain kecuali Amerika cabut, Iran cabut, dan buka lagi Selat Hormuz untuk menguntungkan semua negara gitu. Baik. Karena menutupnya itu merugikan semua negara. Termasuk Iran juga ya? Amerika juga rugi, China juga rugi, Iran juga rugi, kan begitu. Baik. Pak Pitan dan juga pemirsa, termasuk juga kita kalau bicara soal pertemuan itu saling puji-memuji nih Pak antara Donald Trump dan Xi Jinping. Kita simak dulu ya informasi momen langka antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Xi Jinping yang saling memuji satu sama lain sebagai sosok pemimpin yang hebat. I want to thank you very much. First of all, that was an honor. Pujian terlontar dalam sebuah rangkaian pertemuan di Aula Great Hall of the People di Beijing. Donald Trump tak ragu memuji Xi Jinping sebagai seorang pemimpin yang hebat dan berterima kasih kepada tuan rumah atas sambutannya. Tak ayal sikap lunak pemimpin negeri Paman Sam ini menyita perhatian publik, mengingat sebenarnya hubungan Washington dan Beijing kan kerap tak sejalan ya. Kunjungan Trump ke China berlangsung pada 13-15 Mei menandai kunjungan kenegaraan keduanya ke negara tersebut dan yang pertama bagi seorang Presiden Amerika Serikat sejak 2017. It's going to be total job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Pitan, pujian dari Trump, maknanya apa Pak Pitan? Pertama saya bilang begini, orang Amerika itu biasanya over exaggeration, jadi selalu melebih-lebihkan sesuatu yang positif begitu. Itu watak mereka gitu. Nah, kalau pada tingkat kepala negara begini, memang tidak ada alasan untuk caci maki atau bicara kasar, tidak mungkin itu. Itu urusan senior officials, urusan bahkan di tingkat menteri pun tidak, itu biasanya senior officials itu. Jadi kalau pada tingkat kepala negara memang bahasanya itu selalu positif semua, baik-baik semua. Nanti yang berantem ribut itu kan senior officialsnya gitu. Berarti apakah hanya formalitas saja Pak Pitan? Oh iya, tetapi saya melihat bahwa pujian Donald Trump kali ini memang betul dia melihat penyambutan yang luar biasa. Dan saya tidak yakin apakah kalau Presiden Xi Jinping ke Amerika bisa dikasih penyambutan yang semeriah itu. Itu saya nggak yakin. Karena tadi itu benar-benar saya melihat China mengeluarkan bukan saja protokol kenegaraan, tetapi dia menunjukkan, memamerkan tingginya adab orang China. Bagaimana menghargai tamu, bagaimana semua gerak-gerik itu punya makna dan punya arti luar biasa itu. Jadi memang dia tunjukkan itu ada, saya melihat juga aspek diplomasi budaya yang jalan. Anak-anak dengan mengibarkan bendera sambil lompat-lompat meneriakan selamat datang kepada presiden, itu luar biasa. Belum tentu kalau Xi Jinping ke Washington akan disambut semeriah itu. Nah, disitulah hebatnya adabnya orang Presiden Xi Jinping ya. Nah, tetapi kalau soal puji-memuji itu biasa itu di dalam pertemuan tingkat tinggi itu biasa itu. Tapi cuma keduanya, biasa kita harus lihat kalau setelah puji-memuji apa yang terjadi kan. Iya. Tapi keduanya kalau datang ke Indonesia, selebrasi apa penyambutan luar biasa pasti akan diberikan Pak. Oh iya, kita orang Indonesia kan tinggi juga adab kita kan begitu. Anak-anak sekolah tentu akan menyambut dan macam-macam. Kita lebih juga tinggi nilai budaya kita. Tapi yang saya mau katakan, memang Trump pantas memuji Presiden Xi Jinping karena memang Xi Jinping berhasil memimpin negaranya. Dan kita lihat kemajuan China begitu luar biasa. Jadi siapapun pasti mengakui kemajuan leadership daripada Presiden Xi Jinping. Jadi itu memang pantas pujian itu diberikan kepada Xi Jinping. Dan memang saya lihat tadi itu lebih banyak substansi yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping baik di pertemuan bilateral maupun di santap malam tadi daripada yang diberikan oleh Presiden Trump ya. Itu
Berarti beda sekali sini. ke depan ini hubungan keduanya akan makin membaik, Pak ya? Tidak hanya sekedar formalitas ya. tentu. Maksud saya kayak misalkan kayak soal tarif barang Cina, tarif produk Amerika, kemudian perebutan dominasi industri dunia. Ini tentu akan lebih baik, tidak ada persaingan ketat lagi, Pak. Kalau soal kompetisi di bidang ekonomi itu kan bicara soal kualitas. Jadi konsumen itu kan tidak melihat barang itu diproduksi di Amerika atau di Cina. Yang penting dia pilih kualitas terbaik, harga terjangkau, kan begitu. Jadi bukan soal kompetisi lalu orang Amerika harus beli barang produksi Amerika atau orang Cina harus beli barang produksi Cina. Tidak begitu juga kan. Pembeli itu kan bebas, konsumer itu. Jadi soal kompetisi dagang itu akan kembali kepada kualitas dan harga, kan seperti itu. Baik. Jadi tidak akan mempengaruhi itu. Semoga Tetapi saja. yang jelas bahwa mulai saat ini Amerika dan China sudah memasuki lembaran baru, babak baru daripada hubungan mereka yang seperti digambarkan oleh Presiden Xi Jinping, hubungan yang stabil secara strategis dan berkelanjutan. Itu kalimat Presiden Xi Jinping. Stabil secara strategis dan berkelanjutan. Baik, Gitu. stabil, Jadi strategis, itu luar biasa itu. berkelanjutan. Dan Ya. semoga stabil juga kondisi dunia, Pak ya. Harga-harga semakin membaik lah, tidak semahal seperti akibat Selat Hormuz ditutup itu ya. Dan Betul, juga saya pikir tidak ada perang lagi. dengan pertemuan ini tentu akan membawa dampak positif Amin, bagi amin. perekonomian. Amin. Terima kasih Pak Pitan. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya Pak ya. Sukses selalu, sehat selalu Terima Pak. kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Terima kasih, selamat malam. Bersama kami di Sindo Prime, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, tuntutan tersebut tidak masuk akal karena lebih berat dari kasus pembunuhan dan teroris. Ruang sidang diliputi tangis kekecewaan usai jaksa membacakan tuntutan pidana 18 tahun terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Rabu sore. Istri Nadiem, Franka Franklin, berkaca-kaca saat suaminya menghampiri dan memeluknya. Begitupun Nadiem tidak kuasa menahan tangis tapi berupaya tetap tegar. Selain sang istri, kekecewaan juga dirasakan ayah Nadiem dan kerabat serta teman yang turut hadir di persidangan. Dalam sidang tuntutan kemarin, jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi kurungan 190 hari, serta meminta Nadiem membayar ganti rugi 5,6 triliun. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga seyogyanya terdakwa dikenakan uang pengganti sebesar 809 miliar 597 juta 125 ribu rupiah. Jaksa meyakini Nadiem bersalah dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management pada Kemendikbudristek. Atas tuntutan itu, Nadiem mengaku sakit hati karena besaran tuntutan bahkan melebihi kasus pembunuhan dan teroris. Tuntutan uang pengganti yang jauh melebihi harta kekayaan Nadiem membuatnya bisa dipidana selama 27 tahun. Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas. Selain keluarga, kerabat, dan teman, sidang tuntutan dihadiri ratusan pengemudi Gojek, perusahaan yang didirikan Nadiem. Para ojol hadir memberikan dukungan sepanjang persidangan. Yakin Pak, sabar. Pertolongan Allah pasti datang. Beberapa ojol bahkan menghampiri dan memeluk Nadiem memberikan dukungan dan doa agar Nadiem diputus bebas di persidangan selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses pembacaan tuntutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berlangsung emosional. Istri Nadiem yang hadir langsung di persidangan bahkan tak kuasa menahan air matanya. Sidang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dituntut 18 tahun penjara berlangsung emosional. Nadiem hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat didampingi keluarga, kerabat, dan simpatisan yang termasuk sejumlah pengemudi ojek online. Tuntutan 18 tahun penjara yang dibacakan jaksa menuai kekecewaan keluarga Nadiem. Bahkan Franka Franklin Makarim, istri dari Nadiem Makarim, tak kuasa menahan air matanya di ruang sidang. Begitupun dengan ayah Nadiem yang terlihat tidak berkutik di bangku ruang sidang.
Saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya. Saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah berdampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa. Selain 18 tahun penjara, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai menjalani sidang penuntutan, Nadiem Makarim langsung menjalani operasi di rumah sakit. Proses operasi Nadiem ditemani sang istri yang mengucap janji akan selalu setia menemani Nadiem Makarim dalam kondisi apapun. Seperti inilah sosok Franka Franklin Makarim, istri dari Nadiem yang juga disorot saat selesainya sidang tuntutan. Franka kerap terlihat di persidangan Nadiem Makarim. Franka menjadi istri yang berusaha tegar dan setia menemani, menguatkan Nadiem Makarim dalam segala kondisi. Meskipun tuntutan pidana 18 tahun, uang pengganti 5,67 triliun rupiah membuat hatinya patah. Namun berulang kali Franka menegaskan akan selalu setia menemani suaminya. Usai menjalani sidang, Franka menemani suaminya menjalani operasi fistula perianal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan saat ini Nadiem Makarim dalam masa pemulihan. Nadiem merupakan sosok ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya, dan di media sosialnya Franka berujar, "Saya tidak akan berbicara tentang tuntutan sidang Nadiem. Yang saya tahu, saya ada di sini, kami semua tetap di sini, dan ia dengan segala yang sedang ditanggungnya tidak sendiri. Kami menunggu keadilan, menemukan jalan." Pemirsa, jaksa menuntut Nadiem Makarim hukuman 18 tahun penjara hingga membayar uang pengganti sebesar 5,6 miliar rupiah. Tuntutan ini dijatuhkan dengan berbagai landasan, diantaranya proses yang dinilai berbelit-belit selama persidangan. Terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah investasi Google Asia Pasifik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayarkan uang pengganti dengan total hingga 5,6 triliun rupiah. Menurut jaksa, perbuatan Nadiem dinilai menghambat pemerataan pendidikan. Tuntutan ini juga dijatuhkan dengan alasan Nadiem dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini disebut berdasarkan adanya peningkatan kekayaan yang dinilai tidak seimbang. Nadiem juga dinilai berbelit-belit dalam proses persidangan. Ya, lain kasus Nadiem, lain pula kasus aktivis Kontras Andri Yunus. Pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang resmi digelar di Pengadilan Militer 1108 Jakarta, agenda persidangan dibuka dengan mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa yang dihadirkan. Dalam sidang, auditor militer mendalami motif para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satu terdakwa Serda Edi Sudarko mengaku emosi setelah melihat video viral saat Andri Yunus menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Lalu kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak. Siap. Dari saya mana hanya saudara? Melalui media sosial. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Siap. Karena overacting. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Para terdakwa mengatakan pemilihan air keras dilakukan karena dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pemukulan serta diharapkan memberikan efek jera kepada korban.
Tim penasehat hukum terdakwa juga memutarkan video saat Andri Yunus menginterupsi rapat tertutup yang dimaksud. Video diputar untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kekesalan para terdakwa berawal dari insiden itu. Sementara itu, auditor militer mengaku belum dapat menemui korban Andri Yunus di RSCM. Korban disebut masih menjalani perawatan dan belum dapat dikunjungi usai menjalani operasi pencakokan kulit. Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada tanggal 20 Mei. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah yang saat ini mencapai 9.920,42 triliun rupiah masih berada dalam batas aman dan terkendali. Purbaya menyebut pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati bila dibandingkan negara-negara lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah Indonesia yang saat ini mencapai 9.920,42 triliun rupiah atau 40,75% terhadap produk domestik bruto masih berada dalam batas aman dan terkendali. Menurut Purbaya, pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati bila dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang rasio utangnya lebih tinggi dari Indonesia. Dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, posisi utang Indonesia juga relatif lebih terkendali. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah mencapai 9.920,42 triliun rupiah atau 40,75% terhadap produk domestik bruto per 31 Maret 2026. Iya masih aman, masih sekitar 40-an ke 40 lebih sedikit. Jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180%. Malaysia 60% lebih. Thailand juga berapa tuh? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang, apalagi Jepang 275. Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen surat berharga negara yang tercatat sebesar 8.652,89 triliun rupiah per akhir Maret 2026, sedangkan komposisi lainnya berupa pinjaman sebesar 1.267,52 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat subsidi dan kompensasi energi tembus 118,7 triliun rupiah atau tumbuh 266,5% pada akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut realisasi subsidi mencapai 52,2 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat subsidi dan kompensasi energi tembus 118,7 triliun rupiah atau tumbuh 266,5% pada akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi mencapai 52,2 triliun rupiah dan kompensasi mencapai 66,5 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Kemenko juga menilai volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi. Namun, Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Berdasarkan data Kemenko, hingga akhir Maret 2026, realisasi subsidi BBM sebesar 3,17 juta kiloliter, meningkat 9,2% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu 2,90 juta kiloliter. Sementara untuk LPG 3 kg realisasinya mencapai 1,419 juta kilogram atau naik 7,5% dari Maret 2025 sebesar 1,368 juta kilogram. Listrik bersubsidi juga naik dari 41,9 juta pelanggan menjadi 42,9 juta atau sekitar 2,4% pertumbuhannya. Pemerintah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 mencapai 381,3 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dari pagu APBN 2025 yang mencapai 394,3 triliun rupiah.
Pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, solar, ya terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patraniaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih commodity subsidy. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Memastikan kualitas asupan gizi ratusan ribu jemaah haji Indonesia, tim Media Center Haji melakukan penelusuran eksklusif ke salah satu dapur penyedia catering di kota Mekah. Liputan ini sekaligus menepis rumor yang ramai diperbincangkan terkait olahan telur dadar tebal yang diduga menggunakan tepung. Tim Media Center Haji mendapat kesempatan menyusuri langsung area produksi salah satu dari 51 dapur catering jemaah haji di Mekah. Tim media menyaksikan bagaimana proses produksi makanan yang disantap jemaah disajikan dengan higienis dan memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia. Yeah, because we have now the companies from the Indonesia, they are supplying us the bumbu there here, and we they import and we purchase from them. Their suppliers are Indonesian people. Tidak hanya menjamin otentisitas rasa, tim juga meninjau dan membuktikan fakta di balik sajian telur dadar tebal bercita rasa tinggi yang kerap diduga menggunakan tepung. Telur yang disiapkan dalam jumlah banyak dipecahkan menggunakan mesin. Selain proses yang cepat, higienitas tetap terjaga. Lalu, telur yang ditampung dalam sebuah panci hanya diberikan bumbu seperti garam dan bubuk cabai kering sebelum ditambahkan daging cincang yang telah dimasak. Adonan kemudian dipanggang di dalam oven besar selama 25 menit dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur tebal. Ya pemirsa, saat ini saya sedang mencoba rasa telur dadar yang dibuat untuk menu masakan jamaah haji Indonesia. Setelah kita lihat prosesnya pemasakannya tadi, tidak ada menggunakan tepung. Hanya telur saja yang dipecah, kemudian dikasih bumbu, dan langsung dipanggang, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau ketebalannya, pemirsa bisa lihat, sangat tebal sekali. Karena prosesnya bukan digoreng seperti yang kita biasa di Indonesia. Sekarang kita coba ya, seperti apa rasanya. Ini jumlahnya banyak. Ya. Enak sekali. Rasa gurihnya pas, pedasnya juga pas, dan ini adalah telur dadar yang menggunakan daging cincang. Baik, sampai jumpa. Pemirsa, dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Qiblatain. Disinilah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain
masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam, karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain, salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Masjid ini memiliki arti penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Area dalam masjid dibuat nyaman untuk para peziarah yang datang beribadah sekaligus mengenang sejarah Islam. Di tempat yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat umat Islam ini, jemaah diajak bukan hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan.